Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat. Wah, kalian hebat sekali. Kalian sudah melalui kegiatan 1 dan juga kegiatan 2. Nah, sekarang saatnya kalian mengikuti kegiatan 3, yaitu memerankan cerita legenda. Namun, sebelum kalian memerankan cerita legenda, tentunya kalian harus mempersiapkan dan juga berlatih terlebih dahulu. Yang pertama, kalian harus menentukan judul cerita legenda yang akan kalian perankan. Apakah kalian sudah menemukan judul yang akan kalian perankan nantinya? Nah, jika sudah, lanjut pada persiapan yang selanjutnya, yaitu menentukan urutan cerita mulai dari prolog, dialog, monolog, dan juga epilognya. Lalu kalian menuliskannya dalam bentuk naskah cerita legenda sesuai dengan cara menyusun naskah cerita legenda pada kegiatan yang kedua. Nah, jika sudah, kalian benar-benar hebat. Sekarang kita lanjutkan pada langkah yang berikutnya, yaitu yang ketiga, kalian melakukan bedah pemeranan. Nah, jadi silakan kalian menentukan dulu tokoh-tokoh dalam cerita yang akan kalian perankan itu siapa saja, beserta juga watak. Nah, kalian tentukan siapa yang akan memerankan. Lalu bedah latar tempat, latar suasana, dan juga latar waktu. Selanjutnya, yang paling penting dalam pemeranan cerita legenda yaitu kalian harus berlatih terlebih dahulu. Berlatih apa saja? Yang pertama yaitu berlatih vokal, yang kedua berlatih gerak-gerik tubuh, dan yang ketiga berlatih ekspresi wajah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pada kalian bagaimana cara berlatih vokal, gerak-gerik tubuh, dan juga ekspresi wajah. Yang pertama, berlatih vokal. Berlatih vokal itu sangat diperlukan ya siswa hebat. Karena apa? Karena dalam pemeranan tentunya kalian mengucapkan dialog. Nah, dalam mengucapkan dialog tidak hanya serta-merta hanya mengucapkan saja, tetapi diperlukan juga intonasi, lalu ketepatan dalam pelafalan ya. Nah, oleh karena itu jadi kalian harus latihan vokal terlebih dahulu sebelum melakukan pemeranan cerita legenda. Latihan vokal yang pertama yaitu latihan nafas terlebih dahulu. Kalian harus bisa mengatur nafas kalian. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian memerankan cerita legenda dengan dialog yang panjang, nanti nafas kalian itu bisa mencapai. Jadi ketika kalian mengucapkan dialog yang panjang, kalian tidak terputus-putus, terengah-engah seperti gini. Nah, jadi olah nafasnya itu dilakukan dengan cara tarik nafas sedalam-dalamnya, lalu ditahan semampu kalian. Kalau bisa dihitung ya, apabila latihan pertama kalian menahan nafasnya mampu sampai 15 detik. Nah, nanti latihan yang keduanya ditambah lagi gitu. Kalau sudah kalau sudah kalian menahan nafas lalu dikeluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Seperti itu. Lakukan latihan ini berulang-ulang kali. Nah, yang kedua yaitu dengan melafalkan bunyi-bunyi huruf. Yang pertama yaitu bunyi huruf vokal terlebih dahulu ya, dengan membuka mulut yang selebar-lebarnya dan juga senyaring mungkin seperti ini. A, I, U, E, O. Nah, ini kan pelan. Dari awal pelan, kemudian semakin cepat. Tujuannya apa? Ketika kalian harus memerankan dengan pengucapan yang cepat, kalian nanti bisa melafalkannya dengan jelas. A, I, U, E, O. 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 Nah, seperti itu berulang kali. Silahkan sekarang kalian tirukan ya dengan teman kelompok kalian, latihan bersama. Oke, jika sudah, lanjut pada latihan yang berikutnya, yaitu melafalkan bunyi huruf S dan R. Nah, kalian nanti juga boleh latihan vokal huruf-huruf yang lainnya. Namun kalau dari Ibu yang paling penting itu ada 2, S dan R. Kenapa? Karena ini sering terjadi kesalahan atau menyebabkan belibet gitu ya dalam pengucapan dialog. Jadi seringlah berlatihan
SR, 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 seperti latihan vokal yang sebelumnya. SR, SR, cepat. Nah, yang berikutnya yaitu kalian latihan vokal dengan membunyikan suara motor boot, ya, brrr, 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 seperti itu. Nah, itu dengan cepat, ya, semakin lama semakin cepat juga. Brrr, 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 kayak gitu. Terus berulang kali. Tujuannya apa? Supaya bibir kita itu lemas gitu ketika nanti melafalkan bunyi-bunyi. Nah, latihan vokal yang terakhir yaitu latihan mengucapkan kalimat atau beberapa kata. Tentunya ketika kalian latihan ini harus menghayati juga kalimat ini mengandung perasaan seperti apa, misalkan senang, sedih, kesal, atau marah. Nah, kalian harus belajar mengucapkannya dengan nada sesuai dengan perasaan yang terkandung dalam kalimat tersebut. Contohnya, ketika maling kuda sedang memarahi ibunya, "Sudah, pergi sana, kamu itu pengemis, mengganggu saja." Nah, seperti itu. Ini kan tentunya berbeda dengan suara ketika sedih. "Malin, kenapa kamu jadi begitu sama ibu, nak?" Nah, beda kan suaranya? Yang tadi itu tinggi, cepat, ketika sedih suaranya itu pelan dan rendah. Nah, coba pelajari ini dan berlatihlah dengan teman kelompok kalian. Tentunya sering mengkoreksi ya ketika kalian belajar bersama teman kelompok kalian. Kurang terlihat suara sedih, kurang nampak gini, kurang nampak ini gitu. Dengan kalian belajar bersama kelompok kalian, tentunya akan memudahkan kalian untuk mengevaluasi diri kalian dalam memerankan cerita legenda. Sekarang silahkan lakukan latihan ini sesuai dengan dialog yang akan kalian ucapkan nanti ketika memerankan cerita legenda bersama lawan main kalian. Baiklah siswa hebat, setelah kalian mengikuti latihan vokal, sekarang selanjutnya latihan yang kedua yaitu latihan gerak-gerik tubuh. Kenapa harus melakukan latihan gerak-gerik tubuh? Supaya ketika memerankan, kalian dapat memerankan sesuai dengan gerak-gerik tubuh tokoh. Nah, karena setiap tokoh itu tentunya memiliki gerak-gerik tubuh yang berbeda. Misalkan seorang nenek, tentunya ketika dia berjalan gerak-gerik tubuhnya berbeda, tidak sama dengan seorang pemuda. Kalau orang yang sudah tua renta biasanya berjalannya sambil membungkuk, kalau nggak gitu sembari memegang tongkat, ya, terus jalannya pelan-pelan gini. Nah, kayak gitu, ya kan? Nah, terus habis itu misalkan seorang raja tuh badannya besar, ya kan, terus kekar, gagah gitu. Apakah seorang raja jalannya begini? Tentu tidak kan, seorang raja itu memiliki tubuh yang kekar. Biasanya bahunya itu lurus, ya, badannya tegap. Kemudian biasanya tangan yang sebelahnya itu berada di depan begini satu, biasanya gagah begini, gitu ya, seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, tentunya dengan tokoh-tokoh yang lainnya juga berbeda, masih banyak sekali tokoh-tokoh yang lainnya. Misalkan tokoh seorang pemuda yang dia itu orangnya ceria gitu, pasti berjalan sambil begini-gini, ya. Kalau seorang pemuda yang murung, dia pasti berjalannya dengan ini. Seperti itu. Apakah gerak-gerik tubuh itu hanya melulu tentang jalan? Tentunya tidak. Gerak-gerik tubuh itu bermacam-macam. Misalkan seorang gelandangan, ya, tokoh gelandangan gitu, ketika dia mendapatkan makanan, ketika dia benar-benar lapar, jalan sekali makan, tentunya makannya gerak-geriknya berbeda dengan seorang yang biasa setiap hari makan dengan teratur atau orang yang mampu. Seperti itu. Sekarang saatnya kalian belajar gerak-gerik tubuh. Nah, silahkan kalian lakukan bedah watak gerak-gerik tubuh tokoh yang kalian perankan, ya. Kalian sebagai tokoh apa dan gerak-gerik tubuhnya itu harusnya bagaimana, seperti itu. Latihannya dilakukan di depan teman kelompok kalian. Apabila teman kalian sudah dapat menebak gerak-gerik tubuh yang kalian lakukan, itu artinya kalian telah berhasil melakukan latihan gerak-gerik tubuh. Misalkan ketika berjalan seperti ini. Nah, itu artinya berarti orang yang sedang sakit kakinya.
Tapi apakah begini sudah cukup? Benar, tentunya tidak. Harus melakukan latihan berulang kali sampai benar-benar seluruh tubuh kalian ini dapat ditangkap oleh para penonton. Gerak-gerik tubuhnya sesuai dengan tokohnya yang diperankan. Itu ya siswa hebat. Silahkan sekarang kalian latihan dengan teman kelompok kalian ini sesuai dengan tokoh yang akan kalian perankan. Latihan gerak-gerik tubuh sampai benar-benar terlihat sangat bagus. Tuh, mintalah penilaian dari teman kelompok kalian. Oke, siswa hebat, kalian telah melakukan latihan vokal dan juga latihan gerak-gerik. Apakah latihan kalian sudah kalian lakukan berulang-ulang kali dan sudah berhasil? Jika belum, ulangi latihan lagi ya. Nah, nanti selanjutnya kalian akan berlatih ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini sangat penting karena apa? Ketika kalian memerankan, tentunya penonton akan melihat ekspresi wajah para pemainnya. Apabila kalian sebagai pemain yang memerankan tokoh ekspresi wajahnya tidak tepat, tentunya akan mengurangi nilai atau antusias penonton untuk melihat pemeranan cerita legenda kalian. Nah, baik. Bagaimanakah cara melakukan latihan ekspresi wajah? Latihan ekspresi wajah bisa kalian lakukan dengan cara menggerakkan seluruh otot-otot wajah kalian ya, sebisa kalian apa saja ya. Kalau bisa cobalah mengikuti semua ekspresi sesuai dengan perasaan. Misalkan sedang marah, misalnya kalau sedang marah kan ekspresinya gini terus kalau nggak gitu gini, kalau curiga kayak gini. Nah, lakukan gerak-gerik, lakukan latihan ekspresi wajah dengan menggerakkan seluruh otot-otot di wajah. Nah, kenapa harus latihan juga manyun? Terus latihan kayak gitu. Terus latihan gitu. Nah, ini tujuannya supaya otot-otot di wajah itu lemas ketika kalian nanti memerankan cerita legenda dengan perubahan ekspresi wajah yang cepat. Nah, itu nantinya akan memudahkan kalian. Namun untuk benar-benar bisa mendapatkan ekspresi wajah yang sangat bagus sesuai dengan tokoh yang kalian perankan, kalian harus berlatih berulang kali di depan cermin ya, sehingga kalian bisa mengkoreksi. Tidak seperti itu. Nah, itu apakah sudah kelihatan seperti marah ataukah kurang masih terlihat? Nah, lakukan lagi latihan. Misalkan bersedih kayak gini, bersedih, bibirnya gimana, matanya gimana, ya gitu ya. Jadi lakukan latihan secara mandiri di depan cermin. Nah, ketika kalian sudah berhasil melakukan latihan ekspresi wajah secara mandiri dengan menirukan berbagai ekspresi wajah sesuai dengan perasaan dan juga menggerakkan seluruh otot-otot di wajah dengan gerakan manyun, dengan gerakan begini, senyum, dengan gerakan gitu. Biarpun terlihat jelek tidak jadi masalah ya. Yang penting itu dapat mengemaskan otot-otot wajah kalian. Kalau sudah, silakan kalian latihan ekspresi wajah di depan kalian, teman-teman kalian, dengan diiringi dengan pengucapan beberapa kalimat yang sesuai dengan ekspresi wajah kalian, sehingga itu nanti dapat melengkapi latihan vokal dan juga latihan gerak-gerik tubuh serta ekspresi wajah. Nah, ketiga latihan ini sangatlah penting sebelum kalian memerankan cerita legenda. Jadi tetap semangat untuk selalu latihan sebelum memerankan cerita legenda. Semoga kalian berhasil memerankan cerita legenda dengan baik. Terima kasih. Silahkan selanjutnya kalian menyimak video yang kedua untuk mengamati bagaimana memerankan cerita legenda secara utuh dan juga perlengkapan-perlengkapan yang harus kalian siapkan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa hebat.